Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kata Andi sendiri dulunya merupakan pemberian dari bangsa asing. Bangsa yang dimaksudkan di sini tak lain dan tak bukan adalah Belanda itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui dulunya pernah menjajah Indonesia. Salah satu daerah yang tak luput dari perhatian Belanda kala itu adalah Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, yang dulunya merupakan pusat dari kerajaan Goa. Pihak Belanda memang mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan kala itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan Belanda di Sulawesi Selatan sudah setara dengan pemerintah itu sendiri. Pihak Belanda yang sudah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya pun menganggap bahwa mereka perlu semakin banyak tenaga ahli di masa depan. Tenaga ahli berupa kaum-kaum terpelajar. Maka dari itu, pihak Belanda pun mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah jajahannya, salah satunya di Makassar. Di Makassar dibangunlah sekolah lanjutan seperti Ospia, Mulo, AMS, dan berbagai macam sekolah lainnya. Sementara untuk wilayah distrik atau desa dibangun sekolah gubernemen atau sekolah desa dan juga Volksschool untuk sekolah lanjutan 3 tahun. Sedangkan untuk tingkat lanjut didirikanlah sekolah seperti HIS dan Sehel School. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Saya tidak bisa bahasa Belanda soalnya. Menurut Matulada sendiri dalam buku yang berjudul Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa pada masa itu, apabila seorang pribumi ingin mengikuti sekolah atau ingin mendaftar sekolah, maka mereka harus mengumpulkan daftar silsilah keturunannya. Selain itu, disertakan pula lembar pernyataan setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang pribumi ini kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai untuk pejabat pemerintahan dan juga pegawai administrasi untuk perusahaan apabila telah lulus nanti. Nah, pada waktu itu, memang tidak semua orang pribumi berhak mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang keturunan bangsawan sajalah yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan rakyat biasa nyaris tidak ada yang mendapatkan pendidikan kala itu. Ketika para anak-anak bangsawan ini menyelesaikan sekolahnya, maka mereka akan mendapatkan gelar Andi di depan nama mereka. Adapun penggunaan gelar Andi ini dimulai sejak tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan mereka mengetahui mana yang anak bangsawan dan mana yang bukan. Ya, kalau sekarang mungkin kayak gelar sarjana begitulah, yang ada SPD, SH, SE, ST, SKJ, dan lain-lain. Hal ini tentu berakibat pada bergesernya kebudayaan di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada nama-nama mereka. Karena dulunya, nama depan seorang anak bangsawan adalah La untuk laki-laki dan W untuk perempuan. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan lainnya, ada gelar yang namanya Opu, Daeng, Karaeng, Arung, atau Puang. Dan kini semua itu berganti dengan satu nama, yaitu Andi. Meski begitu, kata Andi sendiri bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Sulawesi Selatan. Karena Andi sendiri dalam bahasa daerah kita adalah kata sapaan dari seseorang yang lebih tua usianya kepada yang lebih muda. Andi sendiri berasal dari kata Adinda yang berarti adik atau seseorang yang usianya lebih muda. Jadi sebagai kesimpulan, nama Andi adalah pemberian pihak pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan di Sulawesi Selatan yang telah mengenyam pendidikan di sekolah. Kata Andi diberikan kepada mereka menggantikan nama bangsawan sebelumnya yang menggunakan kata La atau W. Penyematan kata Andi ini bertujuan untuk memudahkan kolonial Belanda dalam mengetahui siapa yang anak bangsawan dan siapa yang bukan, siapa yang dari golongan terpelajar dan siapa yang bukan. Kata Andi juga secara tersirat menisbahkan arti bahwa orang tersebut telah berpihak kepada Belanda. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan dan gelar Andi adalah menyertakan surat setia kepada pihak kolonial Belanda. Adapun dalam bahasa daerah, kata Andi sendiri berasal dari kata Adinda
yang juga merupakan sapaan kepada orang yang usianya lebih muda. Pada masa sekarang ini, kata Andi bukan lagi disematkan kepada anak bangsawan dan terpelajar saja, melainkan kepada seluruh anak keturunan bangsawan yang biasanya mengikuti siapa ayahnya. Jadi jika ayahnya keturunan bangsawan, maka anak-anaknya akan punya nama Andi di depan namanya. Namun jika hanya ibunya saja yang bergelar bangsawan, tapi ayahnya tidak, maka sang anak tidak akan diberi gelar Andi di depan namanya. Gunung Latimojong terletak di Kabupaten Endrekang, berbatasan dengan Tanah Toraja dan Luwu. Letaknya yang strategis di tengah-tengah pegunungan membuatnya tampak gagah dari berbagai arah. Dari kejauhan, puncaknya yang diselimuti kabut seolah menjadi penjaga pulau, menyaksikan perjalanan waktu dan kehidupan manusia di bawahnya. Nama Latimojong sendiri diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa setempat, yaitu dari kata Lati yang berarti dataran tinggi dan Mojong yang berarti memanjang. Nama ini menggambarkan bentuk pegunungannya yang membentang panjang dan tinggi seperti tulang punggung pulau. Namun, di balik nama geografis itu, masyarakat sekitar menyimpan cerita lama. Menurut legenda yang diturunkan secara lisan, Latimojong adalah tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur di masa lalu. Jadi di masa lalu, orang-orang percaya bahwa di puncak gunung itu terdapat gerbang menuju dunia spiritual, tempat di mana para roh dan para nenek moyang mereka berkumpul. Beberapa masyarakat adat bahkan meyakini bahwa gunung ini adalah pusat kekuatan alam di Sulawesi. Mereka menyebutnya sebagai tempat suci, tempat bumi dan langit seakan bertemu. Tak heran jika sebagian warga masih melakukan ritual tradisional di kaki gunung untuk memohon keselamatan dan kesuburan. Legenda lain menyebut bahwa Gunung Latimojong dulunya adalah kerajaan para makhluk halus. Dikisahkan, ada sosok ratu bernama We Latimojong, penguasa alam gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saat manusia mulai serakah, sang ratu dikatakan murka dan menurunkan badai sebagai peringatan. Meskipun terdengar mistis, namun legenda-legenda itu justru memperkaya nilai budaya masyarakat sekitar. Mereka tumbuh dengan rasa hormat terhadap alam dan menganggap gunung bukan sekedar tumpukan batu atau tanah, tapi juga merupakan makhluk hidup yang punya jiwa. Di sisi lain, Latimojong menyimpan keajaiban yang luar biasa. Gunung ini terdiri dari 7 puncak utama, dan yang paling terkenal adalah puncak Rantai Mario, puncak tertingginya. Di sekelilingnya terdapat hutan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna endemik di Sulawesi. Hutan Latimojong adalah surga tersembunyi. Di dalamnya hidup anoa, hewan khas Sulawesi yang mirip kerbau kecil, serta burung-burung langka seperti burung maleo dan kakatua jambul kuning. Vegetasinya pun beragam, dari hutan tropis lembab di bawah hingga hutan lumut di puncak yang sejuk dan berkabut. Para pendaki sering menggambarkan suasana pendakian ke Latimojong seperti berjalan menuju dunia lain. Di pagi hari, kabut turun perlahan menutupi pepohonan, sementara suasana serangga dan burung bersahutan dari kejauhan. Setiap langkah terasa spiritual, seolah memasuki wilayah yang disakralkan oleh waktu. Selain keindahan alam, Gunung Latimojong juga menyimpan sumber air yang melimpah. Di perut gunung ini mengalir sungai-sungai yang menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat Endrekang dan Luwu. Air dari gunung ini digunakan untuk irigasi sawah, kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk pembangkit listrik kecil di desa-desa sekitar. Gunung ini juga memiliki tanah yang subur, menjadikannya kawasan pertanian yang penting. Di lereng-lerengnya tumbuhlah kopi, sayuran, dan berbagai hasil bumi yang terkenal akan kualitasnya. Kopi Endrekang yang harum dan kuat sebagian besar berasal dari kebun di kaki Gunung Latimojong ini. Bagi masyarakat lokal, gunung ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga sumber inspirasi.
Soalnya banyak juga lagu, pantun, dan cerita rakyat yang menggambarkan keagungan Latimojong. Gunung ini dianggap sebagai simbol keteguhan dan kesabaran, dua nilai yang dijunjung tinggi oleh orang Bugis dan Toraja. Setiap tahun, ratusan pendaki dari berbagai daerah datang untuk menaklukkan Rantai Mario. Namun bagi penduduk sekitar, tujuan pendakian bukan hanya mencapai puncak, tetapi juga menghormati alam dan mengenal jati diri sendiri. Sebab gunung bagi mereka adalah guru yang mengajarkan ketenangan dan ketulusan. Dalam pandangan masyarakat tua, mendaki Latimojong harus dilakukan dengan hati yang bersih. Mereka percaya, siapapun yang sombong atau tidak menghormati alam tidak akan sampai ke puncak. Banyak cerita tentang pendaki yang tersesat atau sakit karena dianggap tidak sopan pada penjaga gunung. Di balik kisah-kisah mistis itu, Latimojong juga menjadi sumber penelitian ilmiah. Para ahli geologi dan biologi datang untuk meneliti struktur batuan dan keanekaragaman hayatinya. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan ini adalah bagian dari formasi geologis tua yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Tak hanya itu, dari sisi konservasi, Latimojong merupakan paru-paru Sulawesi Selatan. Keberadaan hutannya menjaga keseimbangan iklim, mencegah banjir, serta menyimpan cadangan air bagi ribuan warga di bawahnya. Menjaga gunung ini berarti menjaga kehidupan. Namun, ancaman tetap ada. Pembalakan liar, perburuan hewan, dan pembukaan lahan menjadi tantangan yang serius. Banyak pihak kini berupaya melestarikan kawasan ini, termasuk melalui pembentukan Taman Nasional Latimojong, agar kekayaan alamnya tidak punah ditelan waktu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Latimojong bukan sekedar puncak tertinggi. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Gunung ini mengajarkan bahwa alam harus dihormati, bukan dieksploitasi. Dan hingga hari ini, saat matahari terbit di atas puncak Rantai Mario, kabut tipis menyelimuti pepohonan dan suara burung menggema di lembah-lembah. Seolah gunung itu berbisik lembut kepada manusia, "Jagalah aku, karena aku adalah kehidupanmu." Kisah Lobo dan Andui ini terjadi sekitar puluhan tahun silam. Lobo dan Andui adalah dua orang anak yang berasal dari satu keluarga yang sama. Mereka adalah sepupu satu kali. Ditambah lagi, Lobo dan Andui ini rupanya berasal dari keluarga bangsawan, yang mana tentu saja sangat mengedepankan tradisi dan adat istiadatnya. Dan salah satunya adalah mereka tidak memperbolehkan anak-anak mereka menikah dengan sepupu satu kali mereka. Apabila mereka betul melakukannya, maka tentu mereka akan membuat malu keluarga mereka. Namun, hubungan keluarga yang dekat tidaklah menjadi penghalang bagi keduanya. Lobo dan Andui rupanya saling jatuh cinta satu sama lain. Memang benar apa yang orang bijak pernah bilang, kalau cinta itu buta. Dia tidak membedakan mana yang keluarga dan mana yang bukan. Dia tidak memandang usia, tua dan muda. Rupanya bagaimana, sukunya dari suku apa, agamanya agama apa, atau negaranya. Jatuh cinta ibarat dua buah mata pedang. Di satu sisi, jatuh cinta merupakan salah satu rasa yang paling indah. Orang yang jatuh cinta menganggap segalanya menjadi indah. Namun di sisi lain, jatuh cinta dengan orang yang salah dapat mengakibatkan seseorang jadi menderita dan kehilangan semangat hidupnya. Hal yang sama juga menimpa Lobo dan Andui. Keduanya saling mencintai dan ingin menikah. Namun tentu saja keluarga mereka melarang keduanya untuk melakukan hal itu. Peristiwa ini sendiri terjadi di tahun 1972. Kala itu, kendaraan masihlah sangat sulit ditemukan di Toraja. Pasalnya, Toraja memang letaknya di pegunungan, sehingga Lobo dan Andui yang berniat untuk meninggalkan Toraja dan kawin lari jadi mengurungkan niatnya.
Tentu saja, mendapati hal ini, Lobo dan Andui jadi sangat frustasi. Keduanya sangat tersiksa dengan keadaan ini. Keduanya saling mencintai, namun terhalang tradisi keluarga. Keduanya ingin kabur dan kawin lari, namun tidak bisa dikarenakan sulit untuk keluar dari Tanah Toraja pada waktu itu. Setelah melalui rentetan penderitaan batin yang tidak berujung, akhirnya mereka berdua mengambil sebuah keputusan. Sebuah jalan pintas yang akan menjadikan mereka bisa bersama selamanya, tanpa ada yang mengganggu. Sebuah jalan di mana hubungan darah dan tradisi tidak akan menghalangi mereka lagi untuk saling memadu kasih satu sama lain. Masih di tahun yang sama, 1972, Lobo dan Andui ditemukan tak bernyawa. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara diri. Tentu, kejadian ini sangat menggemparkan masyarakat di Tanah Toraja kala itu. Lobo dan Andui, pasangan yang saling mencintai, namun terhalang dengan restu orang tua serta tradisi, rela mengakhiri hidupnya demi alasan cinta. Akhirnya, Lobo dan Andui dimakamkan di pemakaman Londa, yang sekarang juga sudah menjadi objek wisata. Apabila kita berkunjung ke sana, maka kita masih akan mendapati tengkorak keduanya yang diletakkan di dalam goa. Tak jarang apabila kisah Lobo dan Andui ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Kisah Lobo dan Andui ini mengingatkan kita dengan kisah Romeo dan Juliet. Cuma perbedaannya adalah Romeo dan Juliet terhalang karena perbedaan kasta sosial, sedangkan Lobo dan Andui ini terhalang karena hubungan darah dan juga tradisi. Adapun tokoh yang saya maksudkan di sini adalah Laparepa Tosapewali Karaeng Anak Moncong Tumenanga Risomba Opu. Beliau adalah raja di kerajaan Goa, Bone, dan juga Sopeng. Hal semacam ini sangat jarang kita jumpai pada masa itu, di mana seorang raja mampu memimpin 3 buah kerajaan sekaligus. Belum lagi, 2 di antaranya adalah kerajaan raksasa, Bone dan Goa. 2 kerajaan yang dulunya saling bermusuhan. 2 kerajaan yang merepresentasikan 2 suku yang berbeda, yakni Bugis dan Makassar. Laparepa Tosapewali menjadi satu-satunya raja yang berhasil menyatukan 2 kerajaan tersebut. Tak ayal apabila beliau mendapat julukan Sang Pemersatu. Raja Laparepa ini adalah seorang Arumpone ke-19, Datu Sopeng ke-19, dan juga Raja Goa ke-20. Bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi pemimpin di ketiga kerajaan tersebut? Laparepa Tosapewali sejatinya merupakan keturunan dari Raja Sopeng yang pertama, yakni Latemamala Manurunga Risekanyilik. Selain itu, beliau juga merupakan anak dari Raja Bone sebelumnya, yakni Lapatau Matanatika, yang mana beliau dulunya adalah raja di Bone, Sopeng, dan juga di Wajo. Selain itu, memang ibu dari Laparepa ini juga berasal dari kerajaan Goa, sehingga kalau kita lihat dari segi keturunan, maka jelas Laparepa memiliki perpaduan darah Bugis dan Makassar yang sangat tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini direncanakan? Jawabannya adalah iya. Arung Palaka, sosok Raja Bone ke-15. Beliau memang berniat untuk menyatukan keluarganya di Sulawesi. Itulah mengapa dia menjodohkan kemanakannya, yakni Lamatau Tika, ayah dari Laparepa ini, dengan anak dari keturunan Raja Goa, Luwu dan juga Sopeng. Dan pada akhirnya, setelah perjodohan tersebut, lahirlah Laparepa Tosapewali. Dalam sejarahnya, kakek beliau adalah seorang Raja Goa, yang setelah meninggalnya mewariskan kerajaan Goa tersebut kepada Laparepa Tosapewali ini. Alhasil, secara garis keturunan, Laparepa menjadi pewaris sah dari 3 kerajaan sekaligus. Masa kepemimpinan Laparepa juga bisa dibilang sangat bagus, di mana nyaris tidak ada pertikaian yang terjadi antara kerajaan Bugis dan Makassar.
Kedua kelompok itu menyatu padu layaknya saudara. Dan sosok yang berhasil menyatukan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Laparepa atau Sapewali. Pada waktu itu, memang Sulawesi Selatan masih rawan akan peperangan. Selain karena melawan penjajah, juga karena kelompok kerajaan Bugis dan Makassar yang saling bermusuhan sejak dulu. Bahkan sampai ada istilah yang mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan hanya dapat dikatakan aman apabila orang Bugis dan Makassar tidak saling berperang. Jika Bone dan Goa aman, maka amanlah seluruh Sulawesi Selatan. Bisa kita simpulkan bahwa pusat kekuatan Sulawesi Selatan kala itu ada di dua kerajaan ini, di Bone dan di Goa. Keduanya adalah rival yang saling bersaing mendominasi Sulawesi Selatan, ibarat Barcelona dan Real Madrid di sepak bola. Tentu, membayangkan ada seseorang yang dapat menyatukan dua kerajaan ini pada waktu itu nyaris mustahil. Namun, di luar dugaan, Laparepa atau Sapewali berhasil memimpin kedua kerajaan tersebut dan menyatukannya ke dalam satu pemerintahan. Sayangnya, masa kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahunan saja. Beliau memiliki banyak saudara yang mendesaknya terus-menerus untuk meninggalkan sebagian kerajaannya. Alhasil, atas desakan tersebut, Laparepa harus mengikhlaskan kerajaan Bone kepada saudarinya yang bernama We Bataritoja Daeng Talaga. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Sopeng pun juga dilepas, hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Goa. Di Goa, beliau memimpin hingga akhir hayatnya. Saat wafat, beliau mendapat gelar Matinro Ri Somba Opu, yang artinya yang meninggal di Somba Opu. Sosok Laparepa ini cukup misterius, bukan karena pribadinya, melainkan karena memang sangat jarang ada yang membahas sosoknya ini. Apabila kita mencari sejarah kerajaan Goa dan Bone, maka yang muncul adalah Sultan Hasanuddin dan juga Arung Palaka. Dua tokoh besar tersebut menjadi ikonik dan mendominasi catatan sejarah kita tentang Sulawesi Selatan. Hal ini membuat kita teralihkan dan berpikir bahwa sejarah kita isinya hanya perang semua. Sejarah kita isinya hanya pertikaian antara Bugis dan Makassar. Sejarah kita seolah mengajarkan kita untuk saling membenci suku lain. Nah, inilah hal yang perlu kita luruskan. Lewat tokoh Laparepa ini, kita bisa mendapat pemahaman bahwa bahkan Bugis dan Makassar yang dulunya selalu bertikai pun dapat disatukan dalam sebuah kepemimpinan. Sosok Laparepa menjadi tokoh pemersatu yang sayangnya jarang dibahas dan jarang disorot. Padahal jasanya terbilang cukup besar bagi Bugis dan Makassar. Sosok Laparepa adalah sosok yang underrated karena namanya seolah terhalang oleh nama-nama lain di sejarah kita.